Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Engla Elvira dengan NIM 19052106. Saya berasal dari jurusan Ilmu Sosial Politik dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi pada pertemuan 4. Dengan materinya tentang sistem komputer, yaitu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Menurut pengertiannya, perangkat keras atau disebut juga dengan hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware ini komputer yang memiliki bentuk nyata. Sedangkan perangkat lunak atau yang disebut juga dengan software adalah data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri, data yang disimpan berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah. Selanjutnya ada menurut pendapat para ahli, yang pertama perangkat keras atau hardware. Menurut para ahli yang pertama yaitu James O'Brien, hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lainnya. Menurut pendapat para ahli yang kedua, ada Raya Fahreza yang mengatakan kalau hardware adalah bagian dari komputer yang bekerja sesuai dengan instruksi software. Sedangkan ada lagi software menurut pendapat para ahli. Yang pertama yaitu pendapat Melvin Shafrizal Daulay mengatakan bahwa software adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja maupun komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Yang pendapat yang kedua menurut William dan Ryan mengatakan bahwa software memiliki sifat nyata yang dapat diartikan bahwa software tidak dapat dilihat secara fisik, akan tetapi fungsi dari software dapat dirasakan manfaatnya oleh usernya. Jadi dapat disimpulkan kalau perangkat keras atau hardware ini adalah bentuk nyata dari komponen komputer, sedangkan software atau perangkat lunak adalah bentuk maya yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh pengguna. Selanjutnya ada contoh perangkat keras. Yang pertama yaitu hardware input device, yang dimana dijelaskan bahwa ini merupakan alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Contohnya seperti gambar ini, yaitu keyboard, di mana keyboard ini berfungsi untuk membantu pengguna memasukkan simbol angka ke dalam komputer. Yang kedua ada mouse. Mouse ini berfungsi untuk menggerakkan kursor pada layar komputer. Yang saya gerakkan ini adalah kursor layar komputer dan memudahkan memilih menu yang ada di dalam komputer. Yang kedua ada scanner, di mana berperan untuk mengubah dokumen hard copy menjadi soft copy. Selanjutnya ada hard process device, di mana perangkat yang berguna untuk memproses dan mengolah data dari input device dan dikeluarkan dalam bentuk informasi oleh output device. Ini salah satu contohnya yaitu CPU. CPU ini adalah otak komputer yang mengontrol semua proses kerja pada komputer, mulai dari instruksi, pengolahan, hingga menghasilkan output. Selain CPU, ada juga namanya VGA, yang merupakan hardware yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data grafis dari hasil prosesnya ditampilkan pada layar monitor komputer. Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory, yang merupakan perangkat keras pada komputer yang sangat menentukan kecepatan akses komputer. Jadi kalau komputernya itu susah atau sering
nge-lag, berarti itu yang salahnya adalah RAM-nya. Yang ketiga ada hardware output device, di mana alat elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirim data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Adapun salah satu contohnya yang saya masukkan ini yaitu monitor. Monitor ini seringkali terlintas dalam pertama kali adalah komponen monitor yang merupakan komponen prima yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan data atau dokumen. Setelah itu ada namanya printer. Printer ini seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian hardware, yaitu sebagai output atau bentuk realisasi dari perintah. Printer ini berfungsi untuk mencetak dokumen yang dibutuhkan dalam bentuk nyata, yang awalnya dari bentuk soft file, jadikan ke bentuk hard file. Yang ketiga, ada lagi contohnya seperti proyektor LCD yang berfungsi untuk membantu menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar LCD. Contoh selanjutnya, ada namanya hardware storage device, di mana perangkat keras ini berguna untuk dipakai menyimpan data. Salah satu contohnya seperti yang saya terangkan ini, itu flash disk. Flash disk itu merupakan alat penyimpan data dari komputer dan dimiliki oleh memiliki konektor USB untuk menghubungkan ke komputer atau media lainnya. Selain flash disk, ada juga namanya hard disk yang sama-sama fungsinya untuk menyimpan data atau informasi pada komputer dengan kapasitas yang sangat besar. Selain adanya hard disk, ada juga namanya optical disk. Media ini menyimpan data dapat ditulis atau dibaca oleh cahaya laser. Selanjutnya, ada namanya hardware peripheral. Hardware peripheral ini merupakan perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaan dan membantu pekerjaan, sama dalam kayak alat tambahan. Contohnya yang saya berikan pada gambar ini itu modem. Modem ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Yaitu fungsi perangkat keras atau hardware. Yang pertama, fungsinya yaitu menerima input, di mana hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Setelah itu, baru mengolah data atau informasi. Setelah diterimanya masukan dari input, maka beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah dan memproses input tersebut menjadi informasi baru. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input atau masukan, adanya proses pengolahan data, serta memberikan output, serta menghasilkan sebuah informasi baru yang dapat kita lihat. Setelah itu ada pada slide berikutnya tentang macam-macam perangkat lunak atau software. Di sini ada sistem operasi. Sistem operasi ini maksudnya sebuah penghubung antar pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Yang kedua ada bahasa pemrograman, yaitu pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang dituliskan dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi, di mana suatu subkelas perangkat lunak atau software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung. Nah, software ini juga memiliki beberapa contoh. Yang pertama seperti internet browser. Internet browser ini adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menerima dan menyajikan sebuah informasi. Contoh salah satunya seperti Google Chrome.
di mana Google Chrome ini merupakan browser web lintas platform yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2008. Google Chrome ini tersedia untuk sistem operasi Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Yang kedua ada contohnya dari internet browser. Selain dari Google Chrome, ada juga Mozilla Firefox, di mana merupakan browser web gratis open source yang dikembangkan oleh Mozilla Foundation di tahun 2002. Selain Mozilla, ada juga namanya Opera. Saya rasa itu sudah tidak asing didengar, merupakan browser pencarian internet gratis yang dikembangkan oleh Opera. Selain internet browser, ada juga namanya antivirus. Di sini ada keterangan teknis atas pembikinan nama. Dapat dijelaskan bahwa antivirus ini adalah program komputer yang berguna untuk mencegah, mendeteksi, menghapus, serta menghapus perangkat yang rusak. Contohnya dari antivirus seperti gambar yang saya telah paparkan. Ini salah satu contoh dari AVG antivirus, di mana adalah program antivirus yang dibuat oleh AVG Technologies. Software ini digunakan gratis untuk diunduh dan digunakan. Tetapi untuk didukung teknis yang lebih stabil dan maksimal, penggunanya harus siap membeli paket premium. Selain itu ada juga namanya Norton Antivirus, adalah produk perangkat lunak antivirus atau anti-malware yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Norton LifeLock sejak tahun 1991 sebagai bagian dari keluarga produk aman Norton Computer. Selain dari Norton, ada juga namanya Kaspersky yang merupakan produk antivirus yang dikembangkan oleh Kaspersky Lab. Program ini dirancang untuk melindungi pengguna dari serangan malware pada sistem operasi Microsoft Windows dan macOS X, meski ada juga versi Linux. Selain dari antivirus, ada juga namanya editing software. Editing software ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pengeditan video pasca produksi dari urutan video digital pada sistem pengeditan non-linear. Editing ini seperti adanya Adobe Photoshop yang merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk mengedit foto atau gambar dan pemberian efek. Selain PS ini juga ada namanya Adobe Illustrator, adalah aplikasi desain yang membantu pengguna dalam membangun kreativitas pada bidang desain ilustrasi digital dengan bentuk warna, efek, dan tipografi. Selain itu, juga ada namanya CorelDRAW. CorelDRAW ini adalah bentuk software editor yang memungkinkan pengguna dalam mendesain suatu objek vektor. Selain itu juga ada Adobe InDesign, di mana maksudnya perangkat lunak ini dikembangkan oleh Adobe System dan dapat digunakan untuk membuat poster, brosur, bahkan majalah ataupun buku. Selain yang tiga ini masih ada yang lain, yaitu contohnya yaitu communication software, di mana digunakan untuk menyediakan akses remote ke sistem dan pentukaran file dan pesan teks, format audio, atau video antara komputer yang berbeda atau pengguna yang berbeda. Contohnya seperti WhatsApp. WhatsApp ini merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan seseorang pengguna dalam bertukar pesan tanpa pulsa karena WhatsApp menggunakan paket data internet. Selain WhatsApp, ada juga namanya Telegram. Telegram ini merupakan aplikasi perpesanan online yang satu jenis dengan WhatsApp dan Facebook Messenger. Messenger yang artinya itu pengguna dapat menggunakan untuk mengirim pesan ke pengguna yang digunakan juga oleh Telegram. Selain communication software, ada juga namanya word processing. Word processing ini adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi segala jenis bahan yang dapat dicetak. Contohnya seperti Word. Word merupakan program pengolah kata buatan Microsoft yang digunakan untuk membuat dokumen, surat, laporan, dan lainnya. Selain Word, ada juga Microsoft PowerPoint
yang dikenal juga dengan PPT, program yang memungkinkan pengguna untuk membuat tampilan slide dasar hingga presentasi yang kompleks. PPT ini digunakan untuk membuat presentasi bisnis, namun tak jarang juga digunakan untuk tujuan pendidikan atau informal. Selain itu, ada juga namanya kode editor, merupakan sebuah perangkat lunak penyunting teks yang dirancang khusus untuk menyunting kode sumber program komputer oleh pemrogram. Contohnya seperti ini bentuk simbolnya atau logonya dengan nama Sublime Text adalah sebuah editor kode server dengan antarmuka application programming Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah editor kode yang efisien dengan dukungan untuk pengembangan seperti debugging dan eksekusi kode. Software ini juga menyediakan alur kerja yang lebih kompleks ke IDE seperti Video Studio IDE. Selain itu, ada juga yang terakhir, musik player, di mana perangkat lunak ini digunakan untuk memutar musik. Contohnya seperti Spotify yang digunakan untuk mendengarkan musik, pokoknya yang berkaitan dengan audio. Selain itu juga ada namanya GOM MP3 player yang digunakan juga melihat video. Jadi itulah pembahasan tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Thank you. Jika ada pertanyaan, mohon ditulis di kolom komentar. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.